Lagi, maling curi motor mahasiswa terekam CCTV. Terekam CCTV ponsel pemilik warung grosir dirampas pelanggan. Bacok warga, geng motor ditangkap polisi. Diduga sebagai penyalur narkoba, polisi tangkap selebgram DF. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aksi 2 pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi menggondol motor milik mahasiswa di parkiran kos di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menggondol motor korban dengan cara menggotong keluar gerbang kos, kemudian membawanya pergi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Rafakos, Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 22 Desember 2025 dini hari. Seorang pelaku terekam kamera CCTV berupaya membawa keluar motor penghuni kos dari dalam area parkir. Seorang pelaku lain terlihat menunggu di luar gerbang untuk memantau situasi. Saat motor berhasil dikeluarkan, kedua pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan gembok tambahan lalu bergegas pergi. Pemilik motor Gading Islami Pasha mengatakan ia baru mengetahui motornya hilang saat pagi hari saat ia hendak memakai motornya. Cowok kalau Udah berapa kali kehilangan situ? kurang tahu, tapi caknya ini yang pertama. Motor kita sempat dikunci tambahan enggak? Dikunci tambahan di cakramnya, dikasih gembok. Motor apa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Itu sehari-hari motor tuh dibawa untuk apa, Pak? Kegiatan apa? Dibawa untuk bimbel sama latihan. Oh, iya. Korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang guna membuat laporan polisi. Atas kejadian ini, korban yang sehari-harinya menuntut ilmu sebagai mahasiswa mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, status laporan korban segera diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terekam kamera CCTV aksi perampasan ponsel milik pedagang grosir di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara oleh pelanggannya sendiri pada 18 Desember 2025 lalu. Korban belum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena masih berusaha mencari pelaku. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Satu pelaku masuk ke dalam warung dengan berpura-pura membeli rokok dan jajanan ringan, sedang rekannya menunggu di luar warung di atas sepeda motornya sambil memantau situasi. Melihat suasana sepi, pelaku dengan cepat merampas ponsel pemilik warung dan kabur dengan sepeda motor. Pemilik warung Bulkaini Senin siang mengatakan, pelaku datang ke warung untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, pelaku sempat keluar dan kembali lagi masuk ke dalam warung untuk membeli makanan ringan. Saat itulah pelaku merampas ponselnya yang saat itu di tangannya. Korban sempat mengejar pelaku yang telah kabur bersama rekannya yang menunggu di depan warung dengan mengendarai sepeda motor. Dia beli rokok 2 batang. Awalnya dikasih uang 2.000, bilang berapa nih? Suruhnya 5.000 2 batang. Dia ambil uang 5.000 dikasih ke aku. Awalnya dia ngambil rokok, uang 2.000 yang kembalikan udah diambil balik. Nah, itu dia ke sana, mungkin kode lah kawannya suruh hidupin kereta, mungkin ada kesempatan. Balik dia beli aja uang 2.000 tadi, tahu pasti aku untuk masukin sendiri. Aku emang posisi main game, jadi lagi masukin jajan itu dirampasnya lah HP itu. Hingga kini korban belum membuat laporan ke polisi dan masih berusaha memburu kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, belasan anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial, sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam, dan juga ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi, dan ganja, sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja, dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain. Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg, dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden percobaan pembegalan yang menargetkan seorang pengemudi ojek online terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Aksi percobaan pembegalan ini gagal dan terekam jelas kamera CCTV.
Peristiwa percobaan pembegalan terjadi sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Desa Waringin Jaya, dekat Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV yang berasal dari sebuah bengkel di pinggir jalan, terlihat korban yang sedang melaju seorang diri tiba-tiba dipepet oleh 2 sepeda motor. Kedua motor tersebut ditumpangi oleh 4 orang pelaku yang diduga kuat merupakan kawanan begal. Para pelaku terlihat agresif dan berupaya menghentikan laju sepeda motor korban. Mereka beberapa kali memepet dan mengancam korban di tengah jalan yang sepi. Meski demikian, korban berhasil mempertahankan kendaraannya dan melarikan diri dari kejaran para pelaku. Aksi pembegalan pun gagal dan para pelaku akhirnya memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalan sepi, terutama pada jam-jam rawan di malam hari. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, telah terjadi aksi pencurian di sebuah warung kelontong yang berlokasi di Jalan Malaka Jaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang 21 Desember 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di dalam warung. Pelaku diduga mengetahui pemilik warung sedang tidak berada di tempat sehingga dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil dompet serta kotak uang yang berada di dalam etalase warung. Menyikapi kejadian ini, warga dan para pemilik usaha kecil diimbau untuk lebih waspada serta memastikan keamanan warung saat ditinggalkan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian kendaraan dalam skala besar terjadi di Kota Tangerang Selatan. 3 unit truk box dilaporkan raib digasak kawanan maling saat situasi lingkungan dalam keadaan sepi pada Kamis dini hari 18 Desember 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 03:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Rawabuntu, Ciater Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam kejadian tersebut, kawanan maling berhasil menggasak 3 unit truk box yang terparkir di area perusahaan. Para pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta waktu dini hari untuk melancarkan aksinya. Minimnya sistem pengamanan di lokasi diduga menjadi celah utama bagi para pelaku. Diketahui perusahaan yang menjadi target pencurian baru beroperasi selama beberapa bulan dan belum memiliki petugas keamanan atau satpam yang berjaga secara tetap. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Peristiwa ini baru diketahui saat karyawan datang dan mendapati ketiga truk box sudah tidak berada di tempat. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, berdalih motif ekonomi, satu keluarga nekat menjadi komplotan pencuri mesin traktor dan mesin perontok padi bantuan pemerintah. Komplotan keluarga pencuri mesin traktor ini beraksi di 13 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Abian Semal, Mengwi hingga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Puluhan petani dari berbagai desa mendatangi halaman Polres Badung, Bali untuk memeriksa puluhan mesin traktor bantuan pemerintah yang menjadi barang bukti pencurian. Ironisnya, komplotan tersebut memiliki hubungan keluarga terdiri dari bapak, anak, hingga menantu. Komplotan yang diotaki oleh IMS alias Made, asal Penarungan, Mengwi, Badung, telah beraksi sedikitnya di 13 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga desa Angantaka, Abian Semal yang melaporkan kehilangan mesin traktor berdaya 11 PK di sawah area Subak Uma Enjung. Akibat kejadian itu, korban menderita kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan IMS alias Made dan II alias Indra asal Banyuwangi. Made berperan sebagai otak yang menentukan lokasi sasaran, menyiapkan berbagai peralatan termasuk sarana sepeda motor untuk mengangkut hasil curian. Sementara Indra bertugas mengawasi situasi dan membantu membongkar mesin dari bodi traktor. Pengembangan kasus mengarah pada laporan lain dengan modus serupa, yaitu pencurian traktor dan mesin perontok padi di Subak Uma Tegal, Desa Sembung, Mengwi,
dengan kerugian yang ditaksir mencapai 77 juta rupiah, serta pencurian di wilayah Subak Buangga, Desa Pangsan, Petang, dengan kerugian mencapai 13 juta rupiah. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lain, yaitu FEP alias Vendrik, MI alias Ihsan, keduanya asal Jember, Jawa Timur, serta seorang penadah berinisial A. Para tersangka mengaku nekat mencuri puluhan mesin traktor bantuan dari pemerintah dengan alasan motif ekonomi. Mungkin yang disasarkan traktor itu keahliannya di bidang traktor, karena ada satu orang yang berdomisili di Badung, yang lain itu berdomisili di luar Badung. Pak, yang tutnya itu pakai apa? Sepeda motor, maka sepeda motor kan kita amankan. Baru pertama kali atau udah sering gitu? Nah, kalau hasil pemeriksaan mereka ini belum terdaftar di residivis, baru ini melakukan tindak pidana seperti itu. Makanya kita kejar sampai ke Jember, barang bukti dapat, 4/80-nya dapat, kemudian bisa dilihat sendiri barang bukti juga utuh, belum dibongkar dan lain sebagainya, termasuk dengan kunci pas sepeda motor juga. Rencananya mau dipakai sendiri atau dijual? Nah, rencana mereka memang mau dijual, tapi keburu ketangkap seperti itu. Ini memang satu jaringan. Mana? Satu jaringan. Iya, satu kelompok. Biasanya apa mereka? Mocok-mocok ada, kemudian ada yang mulung, seperti itu. Ada juga buruh. Buruh, Pak? Buruh. Polisi mengamankan barang bukti puluhan mesin traktor, 1 mesin perotok padi, 2 buah kunci pas, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejahatan lain serta jaringan penadah hasil curian. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, terpergok mencuri sepeda motor seorang anggota komplotan curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung, Lampung. Tersangka selamat dari amukan massa saat polisi tiba dan membawanya ke kantor polisi. 1 dari 2 orang komplotan curanmor bersenjata api ini berhasil ditangkap warga setelah terpergok mencuri sepeda motor di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Warga yang kesal dengan pelaku sempat memukulnya untuk memberikan efek jera. Namun aksi warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut. Tersangka adalah Naca Apriansyah, 30 tahun, warga Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tersangka ditangkap warga setelah mencuri sepeda motor warga bersama seorang rekannya berinisial HR yang berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor korban. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, seperangkat kunci letter T, serta sepeda motor milik tersangka yang diduga dari hasil kejahatan. Menurut polisi, tersangka bersama rekannya sudah terlibat 2 kali pencurian di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Dengan berbekal senjata api rakitan, tersangka berperan mengawasi situasi di lokasi kejadian, sementara rekannya bertugas mencuri sepeda motor milik korban. Kalau dari pemeriksaan sudah berapa kali melakukan aksi pencurian di Pekan itu? Kalau untuk pengakuannya sementara dia mengakui 2 TKP di Kemiling. Yaitu yang saat ini dia mencuri sepeda motor dengan kawannya dan satu lagi di BKP tidak jauh dari TKP awal. Modusnya gimana sih Pekan? Modusnya dia sengaja hunting, kemudian melihat sepeda motor yang kira-kira bisa diambil, kemudian dia berdua, satu mengambil sepeda motor tersebut, satunya nunggu di motor. Dia yang siaga gitu, menggunakan senpi. Senpi ini pernah ditembakkan nggak Pekan itu? Kalau untuk pengakuan dia saat ini, senpinya belum pernah ditembakkan. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka berinisial HR yang berhasil melarikan diri. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pencurian dan pasal kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengamankan sebanyak 32 tersangka anggota sindikat peredaran narkoba selama kurun waktu 72 hari. Puluhan tersangka ini ditangkap petugas dari lokasi hiburan malam, barak narkoba dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api.
Puluhan tersangka ini digelandang petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di kantor polisi. Mereka adalah para tersangka yang diduga memakai dan juga mengedarkan narkoba di sejumlah tempat hiburan malam, barak narkoba dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Kapolres Medan Kombes Jan Calvin Simanjuntak pada Sabtu 20 Desember 2025 sore mengatakan sindikat pengedar narkoba ini ditangkap dalam penggerebekan yang digelar mulai 9 Oktober hingga Desember 2025. Dan puluhan tersangka ini tergolong sadis dan nekat melukai petugas dengan senjata tajam hingga membakar kendaraannya. Dalam menjalankan aksinya, sindikat narkoba ini memanfaatkan anak-anak di bawah umur yang bertugas memantau kedatangan petugas dengan menyediakan alat komunikasi HT dan drone. Para sindikat ini juga mendirikan pagar kawat listrik tegangan tinggi untuk mempersulit masuknya petugas ke sarang mereka. Mereka pun memanfaatkan warga setempat untuk menyerang dan juga membebaskan anggota sindikat narkoba yang ditangkap dengan melempari petugas dengan batu. Barang bukti yang berhasil disita antara lain alat hisap, timbangan elektrik, dan juga lainnya. Dan satu yang menarik lagi, ada jaringan sarang narkoba yang sudah menggunakan alat drone. Alat drone yang digunakan ini sudah kita tangkap dan ini untuk memantau apabila ada petugas-petugas yang ada. Dan saya akan jelaskan satu lagi yang menarik. Ada lokasi yang sengaja untuk mengancam jiwa petugas kepolisian yang menangkap di dalamnya, yaitu dengan mengalirkan listrik. Mengalirkan listrik yang ada di pagar-pagar kawat yang mengelilingi barak-barak narkoba tersebut. Sebanyak 15 titik yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan telah digerebek oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus. Barang bukti yang dimusnahkan adalah ganja, sabu, dan ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika di fasilitas PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 4 tersangka, diantaranya Andriansyah dan juga Suryansyah, sahabat Lase dan juga rekan M. Raffi dan rekan, serta Andri Firmansyah dan rekan. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg lebih, ganja puluhan kilogram, serta lebih dari 200.000 butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas Puslapor Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan pengecekan keseluruhan barang bukti. Hasil uji kimia menunjukkan perubahan warna ungu dan juga orange yang menandakan barang bukti positif mengandung narkotika. Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam mesin insinerator untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di ruang pembakaran. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemusnahan barang bukti sabu, ganja, ekstasi di PT Wastek Internasional Cilegon dengan jumlah barang bukti, konversi harga, dan jiwa yang terselamatkan sebagai berikut. Jumlah barang bukti yang disita dalam LP yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu sebanyak 4.584,46 gram seharga 8.252.028.000 dan jiwa yang terselamatkan 22.922 jiwa. 2. Ganja sebanyak 98.000 gram seharga 378.960.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 284.220 jiwa. 3. Ekstasi sebanyak 200.568 butir seharga 200.568 juta dan jiwa yang terselamatkan 200.568 jiwa. Konversi harga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini 209.198.988.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 507.588
jiwa. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu 4.574,46 gram. 2. Ganja 94.435,10 gram. Ekstasi 200.228 butir. Jumlah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan: 1. Sabu 10 gram. 2. Ganja 304,89 gram. Ekstasi 340 butir. Berdasarkan perhitungan, total ekonomi narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Pengungkapan dan pemusnahan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Provos, serta Puslapor Barreskrim Polri. Sebagian jaksa penuntut umum mengikuti kegiatan secara daring. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang santri inisial MMA 12 tahun diduga tewas akibat menjadi korban penganiayaan dan perundungan di Pondok Pesantren Santri Manjung, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 3 anak sebagai pelaku atau anak berhadapan dengan hukum. Polisi menyatakan penyebab meninggalnya MMA 12 tahun seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akibat dugaan pengeroyokan oleh sejumlah seniornya. Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewo mengatakan dugaan pengeroyokan itu dipicu karena korban tidak mau mandi dan mencuci. Saat ini terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Ketiganya merupakan senior korban yang masih di bawah umur. Terkait kemungkinan jumlah pelaku bertambah, petugas masih belum bisa memberikan keterangan karena saat ini proses pemeriksaan. Sedangkan ketiga anak ini diduga melakukan pengeroyokan di kamar yang ada di dalam ponpes. Akibat perundungan itu, korban mengalami sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Bahkan wajah korban juga terdapat coret-coretan dari tinta dan Tipex. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pada Jumat 19 Desember 2025. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari Bidokes Polda Jawa Tengah terkait hasil pemeriksaan tersebut. Selain para pelaku, pemilik, pengawas, bendahara, dan pengurus ponpes santri juga telah dimintai keterangan. Kasat Reskrim menegaskan bahwa proses hukum kasus ini akan dilakukan secara adil dan terbuka. Polisi juga akan mendalami adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola pondok pesantren. Baik, untuk yang kami periksa kurang lebih ada 10 orang, dan untuk pelaku 3 orang sudah kami amankan, di bawah umur semua. AG, AL, AF, dan NS. Peran ketiga anak tersebut memukuli kepada korban, memukul dan menendang. Usia pelaku 14 tahun dan 10 tahun 9 bulan. Hari Sabtu Di ponpes juga? Di ponpes. Tepatnya di mana itu? Tepatnya di kamar. Nah, kalau direncanakan lebih masih kita dalami ya, Mas, kalau untuk direncanakan atau tidak. Alasannya karena tidak mau mandi dan tidak mau mencuci. Kami belum bisa memastikan karena kami juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku ini. Namun yang jelas akibat dari penganiayaan oleh beberapa orang ini pada hari Sabtu itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara sudah ada 13 orang yang diperiksa terdiri dari sesama santri dan pihak lainnya. Ketiga anak yang berurusan dengan hukum tersebut terancam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian tentang perlindungan anak atau pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang sistem peradilan pidana anak. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di warung makan sambal dadakan Ranina yang berlokasi di Jembatan 2, Rawalumbu, Kota Bekasi pada Sabtu pagi, 20 Desember 2025. Akibatnya 2 tabung gas LPG dan HP milik karyawan raib.
Peristiwa ini mengakibatkan 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg hilang, sebanyak 2 unit HP milik karyawan juga lenyap di gondol pelaku pencurian saat korban sedang tidur di dalam warung. Pemilik usaha Abaranin menjelaskan saat kejadian, ruko dalam keadaan terkunci dari luar menggunakan gembok, namun diduga dibuka secara paksa oleh pelaku. Sebelum kejadian, salah satu karyawan diketahui keluar untuk berbelanja ke pasar sekitar pukul 5 pagi, sementara karyawan lain masih tidur di bagian belakang warung. Kejadian ini terekam oleh kamera pengawas atau CCTV dan saat ini pihak pemilik usaha mengimbau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar meningkatkan kewaspadaan karena diduga pelaku merupakan spesialis pencurian tabung gas LPG. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cekcok antar pengguna jalan raya terjadi di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Insiden ini menyebabkan 1 orang pengendara motor meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka berat. Peristiwa cekcok terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat di jalur Kebayoran Lama arah Ciledug, tepatnya di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO, Sekolah Al-Hikmah, Petukangan, Jakarta Selatan. Keributan bermula saat sekelompok pengendara motor yang diduga datang dari arah Senayan terlibat adu mulut dengan seorang pengemudi mobil pickup jenis Carry. Cekcok ini terus berlanjut hingga kedua belah pihak kembali bertemu di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan warganet, dalam insiden ini pengemudi mobil pickup diduga sengaja menabrakkan kendaraannya ke salah satu pengendara motor, hingga membuat 2 pengendara motor menjadi korban. Setelah kejadian, pengemudi mobil sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh rekan korban dan dihadang di depan halte Budi Luhur. 2 korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mono Teguh Bintaro, Tangerang. Namun 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan masih dalam penanganan medis. Pihak kepolisian dari Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan telah mengamankan pengemudi mobil pickup beserta kendaraannya. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti dan unsur pidana yang terjadi. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap menahan emosi saat berkendara, serta mengutamakan keselamatan di jalan raya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Faren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, gagal menyalip truk trailer, pemotor tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang pria tergeletak tak bernyawa usai mengalami kecelakaan di Jalan Kayu Besar Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah anggota dari unit Laka 1 Lantas Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa bermula saat korban atas nama Santo, warga Kampung Kajang Paku Haji Tangerang melintas ke arah Kapuk Muara menuju Kamal. Melihat kondisi jalan ramai, membuat pria berusia 33 tahun itu yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi B6173JHA hendak menyalip truk trailer yang berada di depannya. Namun naas sepeda motornya terserempet hingga ia terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Jadi itu kejadian cepat ya. Tiba-tiba ada kecelakaan, korban tiba-tiba jatuh. Darahnya isinya pada keluar. Di lukanya di bagian apa? Di wajah. Keserempet kontainer. Serempet kontainer, berarti kontainernya kabur. Di kronologis tiba-tiba mungkin tersongir roda dari bagian mobil ya. Kalau saya lihat dari belakang, dari jauh. Oh gitu. Tiba-tiba menyungkur sebuah gerobak yang ada di sini. Gerobak orang dagang ya. Itu aja yang saya ketahui. Selanjutnya ya udah langsung kejar dengan yang lain. Korban itu bisa meninggal karena apa, Pak? Meninggalnya karena terlindas roda. Roda dari sebuah mobil besar. Kontainer, Pak? Betul. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Tangerang. Kini kasus kecelakaan ditangani unit Laka 1 Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Petugas tim SAR ini melakukan pencarian seorang bocah 12 tahun yang tenggelam di Kali BKT, Jakarta Timur pada Senin 22 Desember 2025 sore. Petugas menyusuri aliran kali mulai dari titik bocah tenggelam hingga beberapa meter radius ke depan. Bocah malang ini diduga tenggelam saat tengah mencari ikan bersama teman-temannya menggunakan perahu yang terbuat dari styrofoam.
Saksi mata mengatakan korban bersama 3 orang temannya tercebur ke dalam kali karena styrofoam tak kuat menahan beban mereka. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya pun tenggelam. Ada anak-anak pada teriak minta tolong. Kira saya tolong kenapa? Tolongnya teman saya tenggelam katanya gitu. Udah kan saya juga nolongnya juga susah ya kan. Tenggelam di mana sini katanya. Gitu doang. Terus ada ini pasukan biru sama security. Jadi ya. Nah, ini yang berenang berapa orang? Saya ingat tadi di situ ada 2 orang dia, cuma nggak tahu lagi pada mencar. Terus yang tenggelam ini? 1 kayaknya. Nah ini masih dalam pencarian belum ketemu. Ada sekitar 1,5 jam lah Pak. Hingga saat ini petugas tim SAR Jakarta Timur terus berupaya melakukan pencarian agar bocah bisa segera ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sejumlah warga yang geram merusak 2 warung remang-remang yang berada di Jalan Raya Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 21 Desember 2025. Selain melakukan perusakan, warga yang emosi ini juga membakar salah satu warung yang terbuat dari bambu dan kayu hingga ludes tidak tersisa. Aksi ini terhenti setelah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Mauk dan Satpol PP Kecamatan Mauk datang ke lokasi kejadian untuk menenangkan warga. Senin 22 Desember 2025 sore, Camat Mauk Angga Yulianto mengatakan aksi perusakan dan pembakaran warung remang-remang ini dipicu keresahan warga lantaran dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Pihak Kecamatan Mauk mengklaim sebelumnya sudah memberikan teguran kepada pemilik warung berinisial AW untuk menghentikan bisnis prostitusi karena meresahkan. Namun teguran tersebut tidak direspon sehingga akhirnya warga mengambil keputusan untuk melakukan perusakan dan pembakaran warung remang-remang tersebut. Laporan ke desa terkait keresahan warga terhadap beberapa warung yang indikasinya memang boleh dibilang warung remang-remang. Nah, kemudian kemarin kami mendapatkan informasi bahwasanya akan ada penggerudukan secara sepihak oleh warga setempat, tapi alhamdulillah itu bisa dinetralisir oleh para pihak termasuk Polsek Mauk dan juga aparatur desa dengan Trantip kecamatan. Tapi baru kami dapat info tadi pagi bahwasanya kemarin ada sedikit kejadian terkait penggerudukan warung tersebut yang secara informasi bahwa warung tersebut dipunya oleh Bapak AW secara inisial, dan makanya hari ini pemerintah desa dengan perwakilan dari kecamatan kemudian Babinsa Binamas dengan kepala desa sedang memediasi bahwasanya terkait beberapa keresahan warga bisa ditampung dan juga menjadi solusi ke depannya terkait penataan kawasan atau wilayah yang ada di wilayah Desa Tanjung Anom. Pihak Kecamatan Mauk dan Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengawasan terhadap warung remang-remang yang menyediakan jasa prostitusi di daerah tersebut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang pada Senin 21 Desember 2025 sore menerjang Kampung Sedaromo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tembok sepanjang 20 meter setinggi 5 meter ambruk menutup badan jalan dan membuat masyarakat yang berada di dekat lokasi panik. Pasca hujan reda, puluhan masyarakat sekitar berjibaku membersihkan puing bangunan yang rata dengan tanah. Guna menghindari kejadian serupa, warga sepakat untuk merobohkan tembok yang masih berdiri karena dinilai sudah rapuh dengan alat sederhana. Kronologisnya itu sekitar jam 2 ya, ada gerimis, kemudian ada angin lesus dari arah timur dan utara itu. Nah, tiba-tiba kami terus menghantam tembok ini, ya. Kemudian di situ disertai dengan hujan ya, hujan. Biasanya di sekitar jalan ini kan ada anak-anak untuk bermain itu ya biasanya, tapi kebetulan ini pas tidak ada. Alhamdulillah ini ada yang kita prihatin ini ya pada kantor khususnya. Kami berharap untuk kedepannya khususnya bagi yang punya tembok ini, sebenarnya kita sudah berkali-kali mengingatkan karena tembok ini cukup rapuh, sudah cukup lama sekali ini bekas pabrik gudang tekstil ketika itu.
kita sudah mengingatkan sering, tapi karena ya mungkin situasinya belum memungkinkan sehingga sampai saat ini belum bisa teratasi ya. Terus sekitar 20 meter. Ini juga mau minta rumah jenengan? Ya, iya. Ini sementara menimpa rumah di sudut ini yang dari rumah budaya ini. Tidak hanya merobohkan tembok, kuatnya tiupan angin juga papan besar di salah satu minimarket di Jalan Raya. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi dua pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi menggondol motor milik mahasiswa di parkiran kos di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menggondol motor korban dengan cara menggotong keluar gerbang kos kemudian membawanya pergi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Rafakos, Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 22 Desember 2025 dini hari. Seorang pelaku terekam kamera CCTV berupaya membawa keluar motor penghuni kos dari dalam area parkir. Seorang pelaku lain terlihat menunggu di luar gerbang untuk memantau situasi. Saat motor berhasil dikeluarkan, kedua pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan gembok tambahan lalu bergegas pergi. Pemilik motor Gading Islami Pasha mengatakan ia baru mengetahui motornya hilang saat pagi hari saat ia hendak memakai motornya. Cowok kalau Sudah berapa kali kehilangan itu? kurang tahu, tapi caknya ini yang pertama. Motor kita sempat dikunci tambahan enggak? Dikunci tambahan di cakramnya, dikasih gembok. Berapa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Itu sehari-hari motor tuh dibawa untuk apa, Pak? Kegiatan apa? Dibawa untuk bimbel sama latihan. Korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang guna membuat laporan polisi. Atas kejadian ini, korban yang sehari-harinya menuntut ilmu sebagai mahasiswa mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, status laporan korban segera diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Belasan anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial, sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam, dan juga ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi.
Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus. Barang bukti yang dimusnahkan adalah ganja, sabu, dan ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika di fasilitas PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 4 tersangka, diantaranya Andriansyah dan juga Suryansyah, sahabat Lase dan juga rekan M. Raffi dan rekan, serta Andri Firmansyah dan rekan. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg lebih, ganja puluhan kilogram, serta lebih dari 200.000 butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas Puslapfor Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan pengecekan keseluruhan barang bukti. Hasil uji kimia menunjukkan perubahan warna ungu dan juga orange yang menandakan barang bukti positif mengandung narkotika. Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam mesin insinerator untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di ruang pembakaran. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemusnahan barang bukti sabu, ganja, ekstasi di PT Wastek Internasional Cilegon dengan jumlah barang bukti, konversi harga, dan jiwa yang terselamatkan sebagai berikut. Jumlah barang bukti yang disita dalam LP yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu sebanyak 4.584,46 gram seharga 8.252.028.000 dan jiwa yang terselamatkan 22.922 jiwa. 2. Ganja sebanyak 98.000 gram seharga 378.960.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 284.220 jiwa. 3. Ekstasi sebanyak 200.568 butir seharga 200.568 juta dan jiwa yang terselamatkan 200.568 jiwa. Konversi harga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini 209.198.988.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 507.710 jiwa. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu 4.574,46 gram. 2. Ganja 94.435,10 gram. Ekstasi 200.228 butir. Jumlah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan: 1. Sabu 10 gram. 2. Ganja 304,89 gram. Ekstasi 340 butir. Berdasarkan perhitungan, total ekonomi narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Pengungkapan dan pemusnahan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Provos, serta Puslapfor Bareskrim Polri. Sebagian jaksa penuntut umum mengikuti kegiatan secara daring. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi, dan ganja, sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja, dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain. Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg, dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV aksi perampasan ponsel milik pedagang grosir Jalan Danai Medan, Sumatera Utara oleh pelanggannya sendiri pada 18 Desember 2025 lalu. Korban belum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena masih berusaha mencari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di dalam warung. Pelaku diduga mengetahui pemilik warung sedang tidak berada di tempat sehingga dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil dompet serta kotak uang yang berada di dalam etalase warung. Menyikapi kejadian ini, warga dan para pemilik usaha kecil diimbau untuk lebih waspada serta memastikan keamanan warung saat ditinggalkan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampasan ponsel di warung atau kios masih kerap terjadi. Pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan korban dan situasi yang sepi untuk melancarkan aksinya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Berikut beberapa tips agar terhindar dari aksi perampasan ponsel atau barang berharga di warung atau kios. Pertama, jangan meletakkan ponsel atau barang berharga di area terbuka. Kedua, jangan bermain handphone saat melayani pelanggan. Ketiga, pastikan CCTV terpasang dan berfungsi dengan baik untuk memantau aktivitas di warung. Keempat, atur tata letak jualan agar pemilik warung dapat mengawasi pelanggan dari area kasir. Kelima, apabila terjadi tindak kejahatan, segera laporkan ke pihak berwajib dengan bukti yang ada. Demikian beberapa tips untuk menghindari aksi perampasan di warung atau kios. Ingat, kewaspadaan adalah kunci keamanan demi kelangsungan usaha. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.